siang Sobat Tani dan penyuluh kehutanan serta pemirsa Ipkindo Banyumas Channel. Ketemu lagi dengan saya. Kesempatan siang hari ini saya akan sedikit memperkenalkan tentang agroforestry. Baik, kita lihat lahan di belakang ya. Untuk agroforestry sendiri didefinisikan sebagai pemanfaatan lahan yang sama, tapi digabungkan antara tanaman kehutanan dan juga tanaman pertanian, serta ada beberapa yang menggabungkan dengan peternakan di dalam satu lahan untuk menghasilkan suatu pemanfaatan yang lebih pada lahan tersebut. Untuk agroforestry sendiri dibagi menjadi beberapa ini berdasarkan jenis komponen penyusunnya. Kita mengenal ada yang namanya agrosilvokultur. Agrosilvokultur ini merupakan kombinasi antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Untuk tanaman kehutanannya yang ditanam bisa tanaman sengon, pohon jati, mahoni. Kemudian untuk tanaman pertaniannya bisa tanaman semusim, contohnya ada jagung, kacang, kedelai, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem agroforestry yang berikutnya yaitu agrosilvopastur, yaitu memadukan antara tanaman kehutanan, kemudian tanaman pertanian, dan juga dengan peternakan. Nah, ini biasanya ada di lahan-lahan perbukitan, di mana untuk tanaman peternakannya yang ditanam itu yang bisa dimanfaatkan untuk ternak tersebut. Contohnya ada rumput odot, itu sebagai pakan ternak. Untuk tanaman kehutanannya bisa ditanam pohon jati, mahoni, dan lain-lain. Untuk pertaniannya dengan menanam tanaman semusim. Sistem agroforestry berikutnya yaitu sistem silvopastur, yaitu dengan memadukan tanaman kehutanan dengan peternakan. Untuk sistem agroforestry yang lain, contohnya kita mengenal ada yang namanya sistem agrosilvofishery, yaitu menggabungkan tanaman kehutanan, tanaman pertanian, dan juga perikanan. Ini biasanya pada petani-petani di daerah mangrove, di mana mereka memadukan menanam tanaman kehutanan, contohnya mangrove ya, kemudian juga di bawahnya ada memanfaatkan lahan tersebut dengan perikanan. Klasifikasi agroforestry berdasarkan pengaturan ruang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu trees along border, jadi memanfaatkan lahan di mana tanaman kehutanan ditanam pada tepi-tepi lahan. Kalau kita lihat di sini, tanaman kehutanan ditanam pada bibir teras. Sedangkan untuk tengahnya dimanfaatkan untuk tanaman pertanian. Nah, kalau ini tanaman pertanian yang memanfaatkan tanaman adalah tanaman kacang. Untuk jenis sistem agroforestry selanjutnya yaitu alley cropping dan juga alternate rows. Alley cropping sendiri biasa petani itu atau kita menyebutnya sebagai lorong, tanaman lorong. Kemudian untuk alternate rows sendiri itu biasanya disebut sistem larikan. Jadi agroforestry sistem larikan. Untuk alley cropping atau lorong, di mana tanaman itu diatur sedemikian rupa, jadi tanaman kehutanan satu larik,
tanaman kehutanan lagi, jadi tanaman kehutanan 2 larik. Kemudian di sebelahnya dimanfaatkan untuk tanaman pertanian atau tanaman semusim 2 larik juga. Bisa itu berupa tanaman semusim kacang atau jagung, atau juga bisa untuk tanaman perkebunan. Kemudian sebelahnya lagi 2 larik lagi untuk tanaman kehutanan, pohon jati atau pohon pinus atau pohon mahoni 2 larik. Kemudian 2 larik lagi tanaman pertanian. Nah, untuk larikan atau alternate rows itu hampir sama seperti lorong, cuman ini 1 larik. Jadi 1 larik tanaman kehutanan, pohon jati misalnya atau pohon pinus. Kemudian 1 larik lagi tanaman pertanian atau bisa juga tanaman perkebunan. Kemudian 1 larik lagi tanaman kehutanan dan seterusnya. Nah, untuk alley cropping dan juga alternate rows ini biasa digunakan, maksudnya biasa ada pada lahan-lahan perhutani, di mana pada lahan-lahan perhutani itu lebih mudah mengatur tanaman-tanamannya, sehingga terlihat lorongnya dan juga larikannya. Untuk klasifikasi agroforestry berikutnya menurut pengaturan ruang, yaitu agroforestry random mix, di mana random mix ini yaitu memadukan tanaman-tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian, tapi secara acak. Secara acak artinya contohnya kebun ini. Kebun ini termasuk ke dalam random mix. Jadi ada tanaman kehutanannya berupa tanaman mahoni, kemudian diacak di random dengan ada tanaman cengkeh, ada kelapa, ada melinjo, dan lain-lain. Nah, kemudian pada beberapa bagian yang terkena sinar matahari, nah contohnya di sini lahan ini akan dimanfaatkan oleh petani untuk menanam tanaman semusim. Nah, ini kebetulan belum ditanam tapi sudah olah lahan. Jadi pada saatnya nanti musim tanam, petani akan memanfaatkan lahan ini di sekitar lahannya untuk menanam tanaman semusim, yaitu tanaman kacang.